Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Pak Nanang, Bu Ertin, dan Kak Zuhri, selaku pembimbing proyek akhir mata kuliah pengantar model matematika dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis dan pembentukan model klasifikasi untuk memprediksi kelayakan nasabah dalam menerima pinjaman dari perusahaan kredit. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 6 orang akan mempresentasikan hasil proyek kami. Adapun agenda pada kesempatan kali ini meliputi latar belakang, dasar teori, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan mengenai proyek kami. Yang pertama, akan saya paparkan mengenai latar belakang pembuatan proyek ini. Sebuah perusahaan keuangan selain memberikan jasa berupa tabungan, juga memberikan jasa dalam bentuk pinjaman. Akan tetapi tidak semua nasabah dapat diberikan pinjaman. Oleh karena itu, perlu dilakukan klasifikasi menggunakan analisis regresi logistik untuk menentukan nasabah yang layak dan tidak layak untuk diberikan pinjaman. Adapun proses klasifikasi dilakukan dengan menemukan interaksi antara dua faktor data yang nantinya akan dipakai untuk memprediksi nilai berdasarkan salah satu faktor dari faktor yang lain. Dari hasil analisis, perusahaan dapat memutuskan untuk menerima atau menolak seorang nasabah ketika mengajukan pinjaman. Kemudian dasar teori yang kami gunakan pada proyek ini yaitu meliputi interpolasi dan modus, di mana interpolasi dan modus ini akan mengisi suatu data dengan interpolasi ini mengisi titik-titik data yang kosong, dan modus ini digunakan untuk mengisi titik-titik atau kolom-kolom yang bertipe kualitatif agar seluruh data yang digunakan ada isinya atau tidak kosong. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Andreasari akan menjelaskan mengenai korelasi Pearson yang merupakan pengujian untuk mengetahui derajat kerelatan hubungan dua variabel yang ditentukan berdasarkan rasio dan distribusi normalnya. Nah, di sini didapat rumusnya seperti ini. Kemudian jika korelasinya itu terdapat dua fitur yang korelasinya tinggi, maka akan ditentukan dicek manakah korelasi yang lebih rendah dengan output-nya. Kemudian fitur yang korelasinya lebih rendah akan dihapus. Kemudian ada metode standarisasi untuk melibatkan pengubahan skala distribusi nilai dengan nilai rata-ratanya diamati menjadi 0 dan standar deviasinya menjadi 1. Selanjutnya, dalam pemodelan ini kami menggunakan metode logistic regression yang merupakan teknik analisis data untuk memprediksi nilai dari salah satu faktor berdasarkan faktor yang lainnya. Nah, pada proyek ini kita gunakan fitur X-nya menjadi faktor yang mempengaruhi output-nya atau prediksinya, yaitu fitur Y. Dengan model probabilistisnya dapat dilihat pada layar berikut ini. Selanjutnya, terdapat kita gunakan juga confusion matrix yang merupakan pengukuran performa di mana keluaran dapat berupa dua kelas atau lebih. Nah, dalam proyek ini kita gunakan dua kelas, yaitu kelas 0 yang merupakan pinjaman nasabah buruk dan kelas 1 yang merupakan pinjaman nasabah baik. Nah, kita dapat gambarkan confusion matrix-nya seperti pada layar. Nah, dari confusion matrix ini dapat kita tentukan tingkat akurasinya, sensitivitas, dan spesifikasinya dengan rumusnya seperti pada layar berikut ini. Selanjutnya, kita juga akan menggunakan threshold yang merupakan ambang klasifikasi. Nah, dapat kita gunakan klasifikasinya berupa nilai di atas ambang masuk ke dalam kelas 1 dan nilai di bawah ambang masuk ke kelas 0. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Diana. Baik, saya akan melanjutkan untuk pembahasan. Yang pertama yaitu ada identifikasi parameter. Nah, dari proyek ini itu akan dilakukan analisis dan juga pemodelan klasifikasi untuk mengetahui apakah suatu pinjaman yang diajukan nasabah itu baik atau buruk. Sebagai bahan analisis dan pemodelannya, telah diberikan data yang memuat berbagai parameter seperti yang dapat dilihat pada layar, di mana terdapat 27 parameter. Dan dari 27 parameter itu tidak semuanya akan digunakan. Nah, yang digunakan untuk analisis dan dibentuk pemodelan ada parameter X untuk analisis
ada 20 parameter X yang diambil seperti yang dapat dilihat pada layar, dan juga parameter Z. Nah, parameter Z ini hanya memuat satu parameter, yaitu parameter launch status class, di mana parameter ini yang menjadi target analisis dan menjadi target pembuatan model klasifikasi pada proyek ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai analisis dan pembuatan model klasifikasi dengan menggunakan metode logistic regression yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Kak Brian. Baik, saya akan melanjutkan penjelasannya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang melakukan prediksi ya dan fitur selection-nya. Jadi, di sini sudah kita lihat ini datasetnya. Di sini bisa kita langsung hapus unnamed 0 karena ini merupakan indeksnya saja. Kemudian ID dan member ID bisa kita hapus juga karena ini hanya merupakan nomor identitas. Kemudian di sini kita mau melihat nilai yang ada nolnya, parameter-parameter mana yang masih memiliki data yang kosong. Jadi di sini ada sekitar 5 ya yang masih memiliki data-data kosong. Jadi untuk data kosong ini, untuk data yang berupa objek atau kategorikal, kita coba ganti dengan modusnya. Kemudian untuk yang datanya sudah berupa angka atau numerikal, kita lakukan interpolasi untuk mengisi data-data yang kosong. Setelah data-datanya yang kosong sudah terisi, kita langsung melanjut untuk mengubah data yang masih berupa objek menjadi data yang berupa angka atau numerikal. Karena memang algoritma machine learning memang hanya bisa memproses angka. Setelah menjadi angka semua, kita coba melakukan filter selection menggunakan Pearson correlation. Jadi di sini kita mau mengecek parameter mana yang korelasinya dengan parameter lain itu terlalu tinggi. Dan di sini bisa kita lihat yang paling tinggi itu adalah abundant amount dan non amount. Ini sudah terlalu tinggi, jadi kita harus hapus salah satu karena supaya model itu jadi lebih bagus, karena kalau korelasinya terlalu tinggi seperti ini bisa memperburuk kualitas model. Nah, untuk menghapus salah satunya kita lihat dari korelasi masing-masingnya dengan Y-nya, yaitu launch status kelasnya. Dan di sini kita bisa lihat yang paling rendah itu adalah yang ini ya. Di antara kedua itu yang paling rendah itu adalah abundant amount. Jadi abundant amount nanti akan kita hapus. Ini untuk visualisasi lebih jelasnya. Ada satu lagi yang perlu kita hapus, yaitu application type, karena tidak mempunyai korelasi dengan X atau Y manapun. Karena memang kategorinya itu hanya satu, yaitu individual. Atau di sini bisa diubah menjadi 0. Jadi kita drop dua fitur tersebut, kemudian kita pisahkan antara X dengan Y-nya. Setelah kita pisahkan, kita standarisasi X-nya. Tujuannya seperti yang sudah dijelaskan tadi ya di dasar teori. Barulah kemudian kita bisa lakukan prediksi logistic regression-nya. Jadi di sini kita split dulu datanya menjadi data training dan data test dengan ukuran data testnya itu sekitar 20%. Untuk training ini kita gunakan untuk memprediksi modelnya. Nah, di sini untuk summary menggunakan logistic regression-nya, di sini kita lakukan filter selection lagi dengan melihat nilai p-value-nya. Jika nilai p-value-nya lebih dari 0,05, maka kita bisa hapus ya. Di sini ada satu, yaitu m-title. Jadi m-title bisa kita hapus. Setelah m-title kita hapus, kita lakukan lagi logistic regression. Nah, di sini bedanya itu adalah kita mau mencari threshold sendiri. Jadi, threshold mana yang paling bagus untuk model tersebut. Jadi, di sini setelah kita lakukan langkah-langkah pencarian threshold-nya, ditemukanlah threshold yang memiliki akurasi paling tinggi adalah threshold yang ini, 0,66521. Jadi di sini dengan threshold tersebut kita bisa gunakan untuk memprediksi model yang paling bagus dengan usia seperti ini. Nah, setelah kita prediksi, untuk interpretasi dan hasilnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu interpretasi model klasifikasi dari fungsi regresi logistik yang telah kita pakai. Akan ditemukan nilai koefisien dari setiap koefisien. Ada sekitar 20 koefisien yang mewakili dari setiap nilai parameternya. Dari B0
beta 1. Seperti beta 1 itu koefisien untuk nilai loan amount dan seterusnya hingga parameter ke 20. Dapat teman-teman lihat pada layar. Nilai ini didapatkan atas nilai prediksi data tren sebelumnya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya akan disampaikan kesimpulan dari model yang telah kami buat. Dari model yang kami buat, kami memasukkan 20 fitur X dengan rumus seperti yang ada di layar. Jadi apabila lebih dari 0,66 maka akan masuk kelas 1, tapi apabila kurang dari 0,66 maka akan masuk ke kelas 0. Dan dari model regresi logistiknya kami memperoleh convolution matrix seperti yang ada di layar dengan tingkat akurasinya itu sebesar 95%. Dan di dalam kasus ini, karena kami ingin melihat manakah nasabah yang layak untuk menerima pinjaman dan mana nasabah yang tidak layak menerima pinjaman, maka kami lebih memperhatikan false positif ketimbang false negatif. Mengapa begitu? Karena apabila nasabah yang seharusnya di kelas 0, tapi di dalam prediksi masuk ke kelas 1 atau nasabah layak menerima pinjaman, itu akan membuat perusahaan rugi. Mengapa demikian? Karena yang tadinya nasabahnya itu tidak layak menerima pinjaman karena tidak mampu mengembalikan pinjaman, karena di dalam analisis di dalam kenyataannya masuk ke kelas 0 yang artinya nasabah buruk, itu di dalam prediksinya dimasukkan ke dalam kelas 1. Nah, di dalam model kami, false positifnya itu ada sebanyak 2.910 orang dari 74.606 orang, atau sebesar 3,9%. Dan dari model tersebut, kami gunakan untuk di dalam data validation, dan kami memperoleh nasabah yang layak menerima pinjaman adalah sebanyak 85.942 orang, dan nasabah yang tidak layak menerima pinjaman ada sebanyak 7.315 orang. Dengan demikian, kami simpulkan bahwa ternyata bidang matematika sangat bermanfaat untuk membantu kehidupan manusia, khususnya di dalam hal ini perusahaan kredit, karena untuk memutuskan manakah nasabah yang layak menerima pinjaman dan mana sebaliknya. Dengan begitu, perusahaan kredit ini akan mengurangi tingkat kerugiannya dan memperbesar keuntungannya karena akan menerima nasabah-nasabah yang tepat untuk diberikan pinjaman. Nah, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Mungkin segini yang bisa kami sampaikan. Apabila ada saran, bisa disampaikan di kolom komentar. Kami minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.